Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, today's video is brought to you by Huobi Global. Ya, kita tahu Huobi Global adalah salah satu exchanger terbesar di dunia. Top 10 CMC memiliki volume yang besar, ya, miliaran US dollars per 24 jamnya. Tentu di sini juga cukup lengkap, ada spot trading, di sini ada margin trading juga, ada derivatives dan lain-lain. Ya, jadi bagi kalian tertarik untuk trading di Huobi Global bisa cek link referaksi di bawah dan mulai trade di Huobi Global. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market kembali turun sebesar 1,25%. Dengan total market cap mencapai di 913 miliar US dollars. Dan kita tahu bahwa Terra Classic dan Terra Classic USD sedang sedikit nge-hype. Ya, untuk Terra Classic naik 56% selama 24 jam terakhir. Lalu untuk Terra USD, ya, ini mencapai 207%. Ya, jadi ini lagi meningkat. Tapi lagi-lagi guys, kenapa bisa terjadi? Ini menurut gue pure spekulasi. Jadi jangan sampai kena, ya. Jadi lebih baik hindari dulu lah dua aset ini, ya. Nah, kalau kita bisa lihat Bitcoin dia kembali turun sekitar 1,5% dalam 24 jam terakhir dengan harga di 20.300-an. Dan ini tentunya masih berhubungan dengan lagi-lagi volume yang nanti kita akan bahas di belakang, ya. Untuk Ethereum, kita bisa lihat bahwa Ethereum juga minus sebesar 2,23% dengan harga di sekitar 1.100-an atau 1.150-an lebih tepatnya. Dan BNB dia drop sebesar 1,35% dengan harga di 229. XRP minus sebesar 1,8%-an, Cardano minus sebesar 1,2%-an, Solana 4,5% dan seterusnya. Jadi overall cenderung ketarik oleh Bitcoin. Dan kalau kita bisa di sini ya untuk Bitcoin secara volume lagi-lagi ya kalau kita bisa lihat di sini masih cenderung turun ya. Masih cenderung turun, belum bisa menemukan volume yang bullish ya. Jadi lagi-lagi ya kan ada yang bilang, "Bang, kenapa sih lu bearish terus ya, ini kita tahu nih market lagi bearish terus, jangan bahas bearish terus." Lah ya gimana ya, faktanya kan begini ya, kita sebagai trader itu jangan seperti apa ya, jangan seperti anak yang yang berharap dikasih permen gitu ya. Kalau kita lihat pada faktanya secara data kemungkinannya lebih bearish ya, kita harus siap dengan probability bahwa dia akan lebih bearish ya. Nah, jadi untuk Bitcoin lagi-lagi masih di daerah situ ya, masih kurang lebih bisa kita bilang masih akumulasi di daerah MA200. Ya, ini sekarang udah mulai masuk ke ya ini udah masuk minggu ketiga. Ya, kita bisa lihat bahwa secara historically paling cepat 4 minggu dia bisa recover dan lanjut lagi ke atas. Tapi sekali lagi ini bukan normanya ya. Normanya adalah butuh belasan sampai puluhan minggu. Jadi lagi-lagi seperti yang gue bilang, bukanlah satu daerah atau mantul sultan, tapi daerah ya akumulasi gitu ya, butuh berminggu-minggu bahkan sampai berbulan-bulan ya. Dan sekali lagi gue ingatkan, bagi kalian yang sudah punya posisi long di daerah MA200 weekly, pastikan jangan sampai harga likuidasi kalian itu di atas dari 15.600. Jadi pastikanlah harga likuidasi di bawah dari 15.600-an ya. Karena kenapa? Secara sejarah ya, secara historically kita bisa lihat bahwa saat terjadi drop di bawah dari MA200 weekly ya, biasanya bisa terjadi drawdown sekitar 30%-an. Terjadi di tahun 2020 saat Covid crash dan juga terjadi di 2015 ya. Jadi itu untuk yang kalian yang futures di MA200 weekly. Dan kalau kita bisa lihat di sini ya, untuk indeks dolarnya dia terjadi penguatan ya kemarin. Dia kembali lagi retest dan kalau kita lihat tembus ya, tembus lagi 104,337 benar ya. Dan guess what? Ya, dia terpantul di mana? Terpantul di MA20 yang sudah kita bahas beberapa DCWT sebelumnya. Ya, jadi lagi-lagi TA works, even di indeks pun dia works. Ya, jadi ini nggak cuma random lines, dia ada pengaruhnya. Ya, nah ini tentunya sedikit mengkhawatirkan karena lagi-lagi ya buat kalian yang mungkin belum tahu kenapa kita lihat indeks dolar, karena indeks dolar ini memiliki satu korelasi yang negatif atau berbalik dengan risk on asset. Ya, bukan cuma Bitcoin tapi risk on asset. Kita lihat contohnya Bitcoin, Nasdaq, S&P 500 semua sekarang mengalami penurunan ya kemarin dan hari ini. Jadi lagi-lagi ya, bukan cuma kripto saja, tapi risk on asset. Nah, jadi sekarang ya yang bikin tambah deg-degannya adalah pada tanggal Juli nanti itu akan ada peningkatan interest rate sebesar antara 50 sampai 75 BPS. Plus untuk hari ini ya, kita bisa lihat bahwa di ekonomi kalendernya
mereka sudah ada jadwal untuk ini ya. Kita ubah dulu ke GMT+7 nih ya. Setiap kali udah kelamaan nggak dibuka, dia langsung reset ya. Jadi kita harus ubah dulu ke ini ya, ke WIB. Nah, kalau kita bisa lihat di sini, tanggal sekarang nih ya, tanggal 29, pukul 8 malam ya. Ini dia, pada pukul 8 malam, Fed Chair Powell akan mengeluarkan statement. Ya, Powell otomatis kita tahu adalah Jerome Powell, yaitu adalah chairman dari The Fed. Ya. Nah, sekarang ya kalau untuk ini kan statement bentuknya. Jadi kita nggak tahu, nggak akan ada data yang keluar. Tetapi tergantung dari speech dia seperti apa. Kalau dia cenderung lebih hawkish, ya sudah kemungkinan besar market akan lanjut turun dan indeks dolar akan kembali meningkat. Ya, itu kalau dia hawkish. Tetapi kalau dia mulai dovish, dia mulai pivot, ya dia mulai mengatakan bahwa kita harus pelan-pelan menghentikan peningkatan interest rate. Nah, itu bisa menjadi pertanda yang baik untuk ya apa namanya small risk on asset. Plus kemungkinan besar di XY akan bisa turun lagi, ya. Karena gini, ada satu berita yang cukup mengejutkan, ya, di mana sekarang ada desas-desus bahwa akan ada stimulus baru untuk rakyat Amerika Serikat. Kalau kita baca di sini, terutama untuk yang di California, ya. Bahkan di sini sudah ada data yang cukup detail ya mengenai apa dan siapa yang akan mendapatkan si stimulus ini. Nah, tentunya kita tahu stimulus ini nggak mungkin bisa diberikan tanpa ada pemberian uang ya atau ngeprint uang. Jadi ini lucu ya. Ini stimulusnya ini tujuannya untuk meredam inflasi. Tetapi pada faktanya stimulus ini atau pengeprintan uang ini yang justru meningkatkan inflasi. Jadi ini saling tarik-tarikan ya. Kalau sampai ini beneran terjadi, alias terjadi lagi stimulus package yang baru untuk Amerika Serikat, kemungkinan besar the Fed akan pivot. Jadi akan mulai geser minimal ya nggak 100% lah ya, mulai geser dari hawkish menjadi ke dovish. Dan tentunya ini bagus untuk kita yang punya investasi dalam risk-on aset seperti kripto, saham, ya sahamnya bisa yang satuan, bisa juga yang indeks seperti S&P 500, ya, lalu Dow Jones di sini, ya, di mana sekarang kita bisa lihat mereka semua rata-rata tersiksa oleh kondisi risk off ini, ya. Dan kalau kita bisa lihat semua bahkan memiliki permasalahan yang sama, ya. Bitcoin MA20, ya. Lalu Nasdaq MA20, S&P MA20 dan Dow Jones MA20 juga. Ya, jadi lagi-lagi satu mitos yang sering kali orang berpikir, ya terutama di Indo ya, kalau di luar sih kayaknya enggak, mereka udah ngeliat korelasinya ya. Yaitu adalah, wah makanya jangan kripto, saham itu low risk. No ya, saham itu nggak low risk. Saham itu tetap satu instrumen investasi yang masuknya ke risk on. Buktinya mana bang? Ya ini, lihat. Mereka price actionnya mirip. Gitu. Karena kenapa? Secara globalnya, saham-saham tetap dihitung itu menjadi satu instrumen aset yang high risk. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk detailnya. Secara buy limit kita akan bahas di belakang. Dan sebelum kita lanjut ke ke buy limit, ingin gue ingatkan sekali lagi bahwa secara weekly Bitcoin masih dalam kondisi terendah sepanjang masa. Ya jauh di bawah dari ya lumayan jauh lah ya, lumayan jauh di bawah dari 30. Alias RSI-nya ini adalah terendah. Ya, kalian lihat sendiri deh ya. Cek data dari 2010. Ini adalah data Bitcoin terpanjang ya. Kita bisa lihat nggak pernah sampai serendah ini. Ya, jadi lagi-lagi secara technical analysis ini adalah satu daerah yang sangat bagus untuk kita akumulasi ya, bukan all in tapi akumulasi di Bitcoin ya. Jadi seperti itu. Kalau untuk secara fundamentalnya, lagi-lagi kita harus lihat apakah The Fed akan benar-benar pivot atau tidak. Ya, atau mulai mengganti sifat lah ya. Sifat yang sekarang hawkish, dia berubah menjadi dovish. Ya. Nah, itu akan bisa mengubah markets. Ya, dan kalau kita lihat, ini sudah mulai ada tanda-tandanya. Ya. Semoga saja ini beneran terjadi, dan Amerika Serikat mulai ngeprint lagi duit. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu dan kita akan bahas detailnya di belakang. Oke, dan kita balik lagi ke Bitcoin. Untuk buy limit masih sama seperti kemarin. Ya, yang pertama sudah tembus yaitu MA200 weekly. Itu di sekitar 22.400-an lah sekarang ya. Buat kalian yang nggak punya posisi di atas ini, boleh misalkan kalian buy di harga market sekarang sekitar 20 ribuan ya. Yang kedua adalah di 19.300. Nah, 19.300 ini adalah struktur resisten di 2017 ya. Lebih tepatnya struktur resisten di all time high 2017. Nah, biasanya satu resisten yang bagus ya kita bisa lihat di sini. Di sini di tahun 2017 jadi resisten ya. Di sini all time high,
Di Desember 2020 dia menjadi resisten lagi dan tertembus. Nah, seperti yang kita tahu, satu resisten yang kuat tertembus dengan kuat juga bisa berubah menjadi apa? Support. Ya, dan kalau kita bisa lihat dia sudah sekali dalam tanda kutip menyelamatkan harga Bitcoin. Ya, jadi itu yang kedua. Gue pribadi sudah punya dua posisi untuk Bitcoin, ya, di MA200 dan di 19.300. Nah, yang terakhir adalah di daerah 15.670 atau ya kalau mau dibulatin 15.700. Di mana ini adalah statistik yang tadi kita bahas, ya, secara historically Bitcoin apabila close di bawah dari MA200 seringkali terjadi drawdown sekitar 30%-an, ya. Terjadi di tahun 2020 dan terjadi juga di tahun 2015, ya, sama-sama sekitar 30%-an, ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin, ya. 3 itu untuk apa namanya buy limitnya. Dan sekali lagi ya, walaupun dalam kondisi seperti ini kita harus tetap siap ada kemungkinan ya secara short term ini masih bisa lebih drop lagi ke bawah. Ya, karena kenapa? Volume masih belum recover. Dan tergantung juga dari nanti statement the Feds ya, karena bukan cuma si Jerome Powell ya, kalau kita lihat di sini ada beberapa member dari apa namanya the Feds juga akan ngomong. Jadi kalau kita lihat overall-nya nanti akan seperti apa. Nadanya apakah mereka akan tetap hawkish atau jangan-jangan mulai dovish karena ada mulai desas-desus bahwa akan terjadi ada stimulus check yang baru, ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Bagi kalian tertarik untuk akumulasi Bitcoin, Ethereum, dan lain-lain, bisa pertimbangkan menggunakan link referral kita di bawah. Dan jangan lupa bahwa DCWT ini bukanlah bagi-bagi sinyal, bukanlah financial advice. Tujuannya adalah untuk edukasi dan membiasakan para subscriber gue untuk bisa ngerti charting. Oke, dan Ethereum kita coba cek ya, apakah posisi short kemarin kena atau tidak ya. Kita bisa lihat untuk kemarin itu MA20 di daily di 1238. Sementara kemarin highest posisinya di 1236 ya. Jadi lagi-lagi kalau lu pas banget ya, lu bikin sampai koma-komanya percis, nggak kena. Ya, buat lu yang sedikit dikebawahin, kena harusnya ya. Nah, jadi untuk sekarang ya kita bisa lihat bahwa lagi-lagi seperti yang gue bilang, Ethereum masih takut dengan MA20. Ya, secara historically kita bisa lihat dalam beberapa bulan terakhir MA20 menjadi monster yang sangat menyeramkan bagi Ethereum, ya. Kita bisa lihat berkali-kali ya, kita udah sering hitung lah, udah sampai belasan kali Ethereum di block atau di kesannya di reject oleh MA20 sejak April lah, sekitar April 2022. Ya, jadi lagi-lagi sekarang ternyata tidak terlalu banyak perubahan, dia masih ke reject oleh MA20, ya. Nah, jadi buat kalian yang mungkin dapat nih ya, kalau kalian misalkan nggak pas banget di MA20, kalian turunin sedikit. Kan gue kasih tahu tuh, itu salah satu triknya. Ya, suka diturunin dulu berapa persen lah, supaya bisa kena kalau cuma week doang. Ya. Nah, buat kalian yang kena posisi shortnya, seperti yang kita sudah bahas sebelum-sebelumnya, bisa pertimbangkan untuk take profits apabila Ethereum bukan jebol ya, kena sekitar 1000 USD. Karena lagi-lagi kita bisa lihat 2 hari di sini, tanggal 18 dan 19, dia basically stop di daerah sekitar 1000 ya. Nah, jadi itu yang pertama. Kalau buat kalian yang mungkin lebih greedy ya, pengen lebih besar lagi profitnya, ya bisa dipepet-pepet ke 900 USD ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Ya lagi-lagi sayangnya ya gini, bukannya gue ngerasa kayak wah nih lah tuh bener kan, bukan gitu, tapi karena gue terlalu sering lihat ya satu aset yang naik nih ya, secara harga naik tetapi volume turun terus, bahkan mulai flip dari bullish turun tiba-tiba sekarang volumenya malah jadi bearish gitu, lebih banyak sellersnya. Nah ini menunjukkan biasanya akan ke reject, dan benar terreject. Bukan cuma Ethereum saja, banyak nanti altcoin lain juga ya. Jadi lagi-lagi kalau gue pribadi, gue nggak terlalu pengen ngasih harapan palsu gitu. Gue lebih baik ngasih probabilitas yang kemungkinan besar terjadi seperti apa gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum, dan semoga saja ya ini mulai bisa menjadi pertanda the Fed's pivot, geser dari hawkish menjadi dovish. Kalau itu terjadi, ini bisa menjadi satu catalyst untuk menyelamatkan dunia cryptocurrency secara harga ya. Oke, dan kita lanjut ke Phantom, dan lagi-lagi Phantom di reject oleh daerah 30 sen. Ya, tapi good news-nya apa? Good news-nya nggak jebol MA20. Jadi masih tarung nih, masih duel antara 20 dengan 30. MA20 dengan resisten di 30 sen. Tepatnya seperti itu. Ya. Dan ini lagi-lagi menunjukkan bahwa technical analysis works. Tapi sebagai tool, ya. Tool apa? Probability. Ya. Nah, kenapa? Ya, kenapa Bang lu bisa tahu kok pas banget nih rejectnya di sini? Ya, karena kenapa? Sebelumnya dia adalah support. Seperti yang gue bilang tadi di depan.
support yang kuat. Ini kuat lah. Kita bisa lihat beberapa kali mempertahankan harga Phantom. Kalau dia ketembus, biasanya dia akan berubah menjadi apa? Resisten yang kuat juga. Ya, di sini dia sempat mau breakout, tapi false breakout, ujung-ujungnya malah membuat di sini pola evening star. Evening star, reject. Ya, ini tentunya menunjukkan bahwa cenderung bearish. Ya, dan buat kalian yang nge-short di sini sekarang ya profit ya, tapi tipis lah profitnya ya. Kita bisa lihat sekitar ya 6%-an. Nah, jadi lagi-lagi kalau kalian yang punya posisi short di sini, buat kalian yang konservatif ya, boleh take profits apabila dia kena MA20. Kalau ada yang ngerasa, aduh bang, kok deket banget, gue pengen lebih untung gede. Ya boleh, tapi harus tahu resikonya ya. Kalau lebih dalam, berarti ada kemungkinan lu nggak TP waktu kena 20, tahunya 20-nya kuat, mantul, ya lu bisa rugi. Ya. Jadi ya seperti biasa, ya trading itu adalah lu mengatur resiko, bukan lu profit aja. Ya, jadi nomor satu di trading adalah mengatur resiko. Itu untuk TP yang pertama, yang konservatif. Nah, buat kalian TP-nya yang lebih pengen untung besar, ya bisa pertimbangkan di sekitar 21 sen di sini. Ya, kalau kalian lebih pengen gede lagi, ya resikonya makin besar lagi, ya bisa pertimbangkan di sekitar 16 sen di sini. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom, dan kalau untuk spotnya, ya gue pribadi lebih sarankan di 16 sen saja. Karena 16 sen ini adalah summer low dari 2021 untuk Phantom. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom, dan lagi-lagi harapan kita adalah semoga saja MA20-nya bertahan. Oke, dan selanjutnya Matic. Ya, kalau kita lihat Matic dengan Ethereum, kita bisa lihat price action-nya sangat mirip. Cuma beda aja yang nge-reject-nya siapa. Ya. Kalau Ethereum di-reject oleh MA20, kalau Matic di-reject oleh MA50. Ya, lagi-lagi kenapa? Sama volume-nya turun. Volume turun, berubah dari cuma volume turun menjadi volume bearish. Atau ya inilah, volume yang lebih ke sellers. Ya. Jadi lagi-lagi, ya, apabila ada satu aset yang meningkat dengan cukup tajam, ada resisten yang mendekat, dan volume turun, ya probability seperti ini. Nggak cuma di Ethereum, di Matic juga seperti ini. Ya, jadi lagi-lagi, kalau gue pribadi lebih prefer untuk nggak halu gitu ya, nggak halu dan siap dengan probabilitas besarnya. Karena ini terjadi bukan cuma di kripto ya, lu cobain di forex, lu cobain di komoditas, kayak gini seringnya ya, volume turun ya, lalu harga naik sendirian tanpa ada volume, biasanya ke reject oleh resisten ya. Jadi lagi-lagi untuk sekarang buat kalian yang sudah posisi short di Matic, ya lebih lumayan setahu gue ya. Kalau kalian nge-short dari awal banget di sini, ya udah sekitar lumayan juga, sekitar 12%-an. Nah, jadi lagi-lagi untuk sekarang ya Matic TP yang konservatifnya bisa di MA20 sekitar di 47 sen atau kalau dibulatin ke 48 sen ya. Nah, untuk kalian yang lebih pengen yang lebih agresif lah ya, bisa pertimbangkan di sini di sekitar 35 sen lah kalau dibulatin ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Matic, dan sekali lagi gue ingatkan posisi short ya itu inherently lebih beresiko dibandingkan dengan posisi ya lu beli spot ya, bahkan even long ya lebih beresiko short. Jadi lagi-lagi pastikan lu ngerti resikonya seperti apa dan ngerti cara penggunaan futures yang benar. Kalau lu belum mengerti penggunaan futures yang benar, tinggalkan aja main spot ya. Dan untuk spot Matic, lagi-lagi kita bisa pertimbangkan untuk beli apabila dia sudah bisa reclaim daerah 68 sen. Sebelum itu bisa reclaim, lupakan dulu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Matic. Oke, dan selanjutnya Cardano. Untuk Cardano ceritanya kurang lebih sama seperti Matic dan Ethereum. Dan lagi-lagi ini poin gua ya. Volume turun, ketemu resisten, boom, rata-rata turun. Bukan cuma di kripto, tapi di market lain pun seperti itu. Ya, itu dia gunanya teknik analisis, nggak cuma ngelihat harga. Kita ngelihat secara visual apa yang terjadi, ya. Nah, buat kalian yang sudah nge-short Cardano dari sini, ya, sekarang sudah dalam kondisi profit yang not that bad, ya, sekitar berapa nih? 8%-an, ya. Nah, jadi kalau untuk Cardano, posisi shortnya bisa pertimbangkan untuk di TP apabila kena 44 sen. Ya, karena kita bisa lihat 44 sen berkali-kali ya, berkali-kali menyelamatkan harga Cardano. Seperti di sini, di sini, di sini, di sini, sini, dan seterusnya. Ya, jadi lagi-lagi itu untuk posisi short. Untuk spot 44 sen boleh aja pertimbangkan ya, tapi seperti yang gue bilang untuk altcoin sekarang jangan terlalu besar secara akumulasinya, dan buat lu yang kegedean portofolionya altcoins, lebih baik jangan dulu beli altcoins, fokus aja di BTC atau bisa juga di Ethereum. Karena menurut gue pribadi ya, Ethereum ini adalah satu altcoins yang spesial ya. Jadi drawdown-nya lebih kecil dibandingkan berbagai macam alts lain karena ya lu lihat sendiri market cap dia ya, antara Ethereum dengan
the next crypto ya, jangan hitung stablecoins, tapi next crypto yang di dalam top 10 ya, secara market cap jauh ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano. Oke, dan selanjutnya Binance. Basically sesuai dengan pembahasan kita semua di atas ya, sama-sama reject MA20, volume turun dan ya seterusnya ya. Nah, jadi kalau sekarang kita nge-short dalam ya posisi kemarin basically ya, kalau tertinggi di sini sekitar 5%-an lebih lah ya, sekitar 5,2%. Not bad ya. Tapi gini, jangan sampai kalian berpikir, wah gila, lihat Bang Toshi bener di sini, pasti dia selanjutnya akan selalu benar. No, ya. Lagi-lagi kita sebagai trader tujuan utamanya bukan menjadi dukun yang selalu benar, karena tidak ada kesannya trader yang selalu benar. Nggak ada trader yang win rate 100%. Yang penting adalah kita melihat ya aturannya gitu. Kita melihat TA-nya. Oh, TA tuh beneran guna ya ternyata. Oh, jadi kita worth it untuk dipelajari. Karena masih banyak orang yang kesannya mendinai bahwa oh, TA tuh nggak guna. Pakai bandar monologi lah, apalah ya. Pakai ilmu nyantet lah atau apa nggak tahu lah gitu ya. Sekarang kan trading banyak yang aneh-aneh caranya ya. Jadi nggak ada satu SOP ya, satu trading plan yang 100% berhasil ya. Jadi lagi-lagi yang paling penting dari trading adalah kita bisa menjaga resiko kita. Jadi andaikan nggak sesuai dengan analisa awal kita, kalau dia berbalik, kita nggak mati. Itu yang paling penting ya. Jadi untuk sekarang lagi-lagi ya, trading plan gua kalau nge-short di sini ya, TP-nya di mana? Bisa di sekitar 200 USD. Atau bisa juga kalau kalian lebih ya, lebih greedy ya, bisa pertimbangkan di 185 USD ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB. Dan lagi-lagi ini semua bisa jebol atau bisa naik lagi ke atas, semua posisi short tuh bisa rugi apabila the Fed tiba-tiba mengatakan hal yang cenderung dovish di sini ya. Tepatnya pada jam 8 dan beberapa lagi lain ya. Jadi lagi-lagi overall secara TA masih cenderung bearish sampai the Fed memutuskan untuk pivot. Kalau dia pivot, nah siap-siap. Kemungkinan besar cryptocurrency market dan risk on asset mulai bisa mendapatkan volume yang kita tunggu-tunggu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk spot otomatis kita tahu belum mencapai 263, maka ya kita nggak perlu tambah dulu posisi ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Cosmos atau Atom. Ya, di mana kita bisa lihat, sayang sekali ya, target untuk short kita kan di daerah $9 nih. Nggak kena, ya nggak kena, jadinya nggak dapat posisi short. Padahal kalau kemarin kena ya, pada tanggal 25 atau 26, itu kita sudah TP sekarang ya. Tapi lagi-lagi ya, markets bukan punya kita. Kita bukan dukun yang tahu dia akan berada di mana. Kita cuma bisa melihat probabilitas ya. Jadi lagi-lagi untuk sekarang kalau kalian tertarik untuk nge-short masih di daerah situ ya, daerah $9 atau bisa juga ya kalau dibuatnya sekitar $9 ya. Jadi seperti itu. Dan kalau untuk spotnya sebenarnya kalian bisa aja pertimbangkan untuk beli kalau dia mantul di sini. Tapi kalau gue pribadi sih akan skip. Karena kenapa? Secara summer low sudah jebol ya. Jadi lagi-lagi kalau gue pribadi akan pertimbangkan untuk akumulasi lagi Cosmos saat dia bisa reclaim daerah $9 ya. Dia bisa mantul di sini ya, menjadikan $9 sebagai support, baru kita pertimbangkan untuk akumulasi lagi. Sebelum dia bisa melakukan itu, gue pribadi akan stay away dulu dari Atom secara spot ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan mungkin buat kalian ya yang kemarin nge-shortnya sedikit nekat gitu, lebih di bawah dari sini, saat dia pelemahan langsung lo nge-short di sini. Lagi-lagi TP-nya di 20 untuk konservatif. Dan buat kalian yang cenderung lebih greedy ya bisa pertimbangkan di $6 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Atom. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.